OnlyFans. Ini adalah era baru dari pornografi. Dan dari sini, kita tuh sebenarnya harus hati-hati banget. Karena kalau sampai ini berkelanjutan terus dan menerus, dan jadi norma untuk umum, satu generasi kita, dan seterusnya, itu tuh bakalan bisa hancur. Apalagi anak muda zaman sekarang, semakin pintar buat nyari alasan. Kalau misalnya nonton porno, ngerasanya itu bersalah. Tapi kalau misalnya nonton OnlyFans, ngerasanya jadi seakan-akan tuh itu hal yang wajar dan nggak bersalah. Nah, oleh karena itu, di video kali ini, gue pengen ngebahas seberapa besar sebenarnya dampak buruk dari OnlyFans di generasi kita sekarang ini. Dan sebenarnya nggak cuma OnlyFans, tapi secara general, seberapa buruk sih konten dewasa itu tuh bisa berdampak ke otak kita. Gue yakin banget, lo yang sekarang nonton video ini, itu pasti 80 atau bahkan 90% itu pernah denger yang namanya OnlyFans. Apalagi lo yang punya sosmed, pasti seenggaknya sedikit banyak lo pernah denger nama-nama ini. Siska E, Dea OnlyFans, Connell Twins, dan masih banyak lagi. Ini bukan gue yang nyari, tapi tim gue yang nyari. Jadi kalau misalnya lo nanya gue nonton atau enggak, tentu aja nonton. Enggak lah, ini gue bercanda. Yang pasti gue nggak nonton kayak gitu-gituan. Kenapa sebenarnya OnlyFans itu tuh sangat berdampak buruk ke otak kita? Gue pengen ngebahas tentang sebenarnya kenapa sih orang-orang di luar sana, yang orang-orang notabene-nya tuh orang-orang biasa kayak kita gini, itu sampai rela buat bikin OnlyFans dan ngejual dirinya sendiri. Jawaban gampangnya, ya fast money. Karena ya gimana enggak? Bayangin aja, ada orang yang bisa dapat 1 million US dollars atau setara dengan 15 miliar dari OnlyFans hanya dalam 24 jam. Siapa yang nggak mau dapat 15 miliar rupiah dalam satu hari? Dan rekor ini adalah rekor yang diciptakan oleh artis yang sampai akhirnya menjual foto pribadinya dia di OnlyFans, yaitu Bella Thorne. Jadi emang sekarang kita nggak heran kenapa orang-orang tuh bisa berani mengorbankan value dirinya sendiri untuk bikin konten di OnlyFans. Ya karena potensinya segede itu. Dan sekarang lebih uniknya, banyak banget orang di luar sana, entah dari negara manapun, mereka membuat konten dewasa tanpa menunjukkan muka. Asal badan lu bagus aja, lu jual itu, orang tuh udah mau cuy. Dan kadang nggak harus sampai bikin porn. Tapi orang-orang ini itu tuh bisa menunjukkan bagian badan tertentu untuk menimbulkan fetish di mata penontonnya. Dan orang-orang goblok ini itu tuh sampai berani bayar $7 atau mungkin puluhan dolar sampai $50 untuk mendapatkan konten eksklusif itu. Nah, jadi buat lo yang pernah tertarik atau bahkan sekarang udah subscribe ke OnlyFans, gue pengen ngasih tahu lo bahwa lo harus hati-hati. Detailnya gue bakal bahas di video ini tentang sebenarnya OnlyFans itu apa, model bisnisnya gimana, kenapa mereka tuh bisa dapetin duit untuk platformnya dan kreatornya, bedanya sebenarnya apa sih OnlyFans sama porn, lebih parah yang mana, kenapa banyak yang milih buat subscribe ke OnlyFans, dan bahayanya OnlyFans buat masa depan generasi kita. Kita mulai dulu tentang background dari OnlyFans. OnlyFans itu adalah sebuah platform yang mulai dari 2016. Di mana sebenarnya platform ini itu tuh diciptakan bukan buat ngasih lihat film-film yang nggak bener. Tapi entah kenapa, ketika mereka nge-launch dan memarketingkan platform mereka seperti demikian, traction atau antusiasme dari penonton atau dari audiens mereka itu tuh nggak banyak. Sampai akhirnya OnlyFans ini itu tuh dibeli sama ownernya dari myfreecams.com. Nah, semenjak OnlyFans dibeli, yang terjadi adalah pandemi itu datang. Dan pandemi ini menjadi katalis untuk adult content di OnlyFans. Jadinya semakin banyak. Agustus 2021, tadinya OnlyFans udah mau di-ban. Tapi ternyata ban-nya itu di-hold, jadi ditunda. Sampai akhirnya semakin lama, adult content-nya ini yang ada di OnlyFans itu tuh terus naik dan semakin banyak. Dan yang paling gila lagi, dalam 5 tahun, revenue OnlyFans itu tuh grow hampir 500 kali lipat tanpa investor. Dari 2019 ke 2021, kenaikan usernya itu tuh sampai 1.291,85%. Ini tuh besar banget. Nah, sebenarnya model bisnis OnlyFans tuh gimana sih sampai akhirnya ini tuh bisa merajalela dan sustain? Simpelnya, yang OnlyFans lakuin itu tuh mirip banget sama Instagram, TikTok, Netflix, Apple TV, Viu, dan masih banyak lainnya. Kalau YouTube, ya ada YouTube Premium. Kalau Netflix, ya kita subscribe-nya ke Netflix. Kalau ke OnlyFans, kita subscribe-nya tuh bukan ke OnlyFans-nya, tapi ke kreator-kreator tertentu yang kita mau lihat kontennya. Nah, nanti si kreator-kreator ini itu tuh akan bagi hasil sama OnlyFans, di mana 80% uang yang masuk itu tuh akan ke kreatornya dan 20% akan ke platformnya. Harganya itu tuh sangat beragam, bisa dari hanya beberapa US dollars per bulan sampai bisa juga lebih dari $50 per bulan. Misal, kita bisa anggap aja subscription per bulannya itu tuh $10. 20% diambil sama platform, jadi dapetnya $8. $125.000 dari satu orang. 40 orang aja deh subscribe per bulan.
itu tuh udah kayak UMR Jakarta, which is 5 juta per bulan. Dimana realitanya nomor ini, itu tuh bukan 40 doang pasti per bulan, dan bisa lebih 10 kali, 100 kali, atau bahkan 1000 kali lipat. Nah sekarang kita ngomongin kreatornya. Kreator di OnlyFans itu tuh sebenarnya bikin apa aja? Mereka tuh sebenarnya bisa bikin macam-macam. Dari yang udah ada, dan yang tim gue riset, bukan gue, mereka tuh bisa bikin kayak cosplay, masak lah, fitness lah. Tapi tetap aja, yang paling gede itu konten dewasa. Mulai dari yang cuma foto seksi, sampai selevel porn. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa sih sebenarnya OnlyFans itu tuh sampai menggait atensi publik sebesar itu? Kenapa orang sampai rela-rela pergi ke OnlyFans dan subscribe ke kreatornya, bukan nonton porn, yang notabene-nya free kan sebenarnya? Alasannya ada banyak banget, tapi sekarang gue pengen ngebahas soal industri pornografi dulu, yang sebenarnya emang udah fucked up. Kalau misalnya kita mau ngomongin porn sebagai industri, ketika kita ingin memproduksi sebuah film porno yang bagus dan berkualitas, itu tuh harus ada production house yang sangat gede. Jadinya, orang-orang yang masih kecil dan baru merintis, itu tuh susah banget dapet duit. Karena at the end of the day, ini kan semuanya bisnis, jadi orang tuh pengen dapet duit. Nah, pendapatan porn star di US itu tuh kisarannya sekitar $14.000 sampai dengan $900.000. Dengan rata-rata sekitar $60.000. Nah, untuk mendapatkan angka segini, itu tuh biasanya didapetin oleh pornstar yang udah lama banget di industri dan udah gede banget namanya. Nah, buat orang-orang yang baru merintis, itu tuh rasanya mereka sangat mendapatkan angka yang nggak memuaskan. Apalagi kalau misalnya kita ngedengerin kata porn. Dari tadi aja lo ngedenger gue ngomong porno, porn, dan lain-lain, itu pasti lo udah ngerasa ada yang risih kan, ada yang nggak enak kan di telinga dan di hati. Ya karena porn itu udah dicapnya negatif sama lingkungan sekitar. Konten-konten yang ada di situs porno itu tuh memang easily accessible, tapi most of the time itu tuh unrealistic. Rasanya tuh terlalu kayak film yang nggak nyata. Sedangkan kalau misalnya kita ngomongin OnlyFans, OnlyFans itu dibuat oleh orang untuk orang. Productionnya kadang tuh nggak harus kayak gimana, tapi karena kontennya eksklusif, jadi lebih mudah untuk ditemukan oleh fans-fansnya. Dan yang mau ngeliat kontennya, ya tinggal langsung bayar. Karena itu, OnlyFans tuh jadi terasa lebih manusiawi, lebih interaktif, dan lebih eksklusif. Banyak kreator OnlyFans yang juga menggunakan sosial media mereka sebagai marketingnya. Seolah tuh udah ngetis followersnya. Di sini aja, di platform sosial media biasa aja, lu tuh udah bisa melihat seperti ini. Bayangin kalau misalnya lu subscribe ke OnlyFans gua, itu akan lu bisa melihat hal-hal yang lebih gila lagi. Orang-orang jadi tertarik sama ini. Dari tadi kalau misalnya lo ngikutin percakapan kita, itu tuh udah as if OnlyFans itu tuh lebih bagus dari porn. Nah itu tadi dari segi bisnisnya. Ibaratnya kalau misalnya kita ngomongin dari dulu nih, generasi-generasi sebelumnya, itu tuh udah mengalami masalah yang sangat besar, yaitu porn. Sekarang lu tambahin satu masalah lagi, OnlyFans, makin gila nih masalah. Masalahnya ada apa aja? Ada banyak. Kita mulai dari yang pertama, eksploitasi dan ekstremisme. Karena kalau misalnya kita perhatiin trennya seperti yang lo udah denger di awal, OnlyFans ini semakin hari, semakin bulan, semakin tahun itu tuh semakin gila. Karena kalau lo dengerin dari awal tadi apa yang kita bahas, semakin berjalannya waktu tahun demi tahun, OnlyFans ini itu tuh semakin populer dan semakin diminati oleh orang-orang. Entah itu dari kreatornya atau orang-orang yang mengkonsumsi konten kreator tersebut. Which means OnlyFans ini akan menjadi semakin oversaturated. Ketika market itu semakin oversaturated, yang terjadi adalah orang-orang di dalam OnlyFans ini itu tuh akan melakukan hal-hal yang lebih gila lagi. Sampai akhirnya mereka tuh rela untuk melakukan hal-hal yang cukup ekstrim. Ekstrimnya apa? Gue nggak mau ngomong, lu bayangin sendiri aja. Nah ini ketika terjadi bakal gila banget untuk kreatornya. Dan otak kita akan semakin rusak karena kita tuh selalu disediakan hal-hal yang ekstrim di depan mata kita. Makin tinggi persaingannya, kreatornya malah makin gila, malah melakukan hal-hal yang enggak-enggak. Dan semakin lama, ini tuh akan semakin mendekati porn standard. Yang kedua adalah mental health. Entah itu sebagai orang-orang yang mengkonsumsi konten tersebut dan sebagai kreatornya. Konten dewasa, walaupun nggak sampai porn, itu tuh terbukti banyak studi yang berdampak negatif ke kesehatan mental kita. Membuat kita menjadi punya low self-esteem atau kepercayaan diri yang sangat rendah. Dan yang sebenarnya kita juga udah tahu di mana ini tuh bisa membuat kita sangat addicted. Sifatnya tuh adiktif banget yang membuat kita merasa mempunyai dunia sendiri dan berusaha untuk menjauh dari lingkungan sosial kita. Gak cuma buat orang-orang yang mengkonsumsi konten tersebut, tapi kreator-kreatornya ini juga bisa terancam depresi. Karena kreator-kreatornya ini kalau misalnya ingin mendapatkan uang lebih banyak dan pengen subscribernya tetap stay, dia itu tuh harus memaintain body image-nya terus-menerus 24/7, 365. Dan mereka itu harus selalu memberikan apa yang fans mau dan harus mengikuti apa yang mereka suka. Nah, realitanya juga, ketika mereka semakin menyimpang dari apa yang fans mereka mau, ya fans mereka akan nge-attack mereka. Ini akan membuat mereka, ya kenalah mentalnya. Nah, yang dari tadi kita bahas, itu tuh secara mikronya. Secara makronya, yang paling parah dan ngeri, ini tuh bisa mengancam generasi kita ke depan. Kita lihat aja deh di TikTok. Orang-orang itu tuh lomba mencari views. Mau dari anak kecil sampai orang yang udah tua-tua banget, kita kan udah lihat sendiri. Mandi lumpur lah, joget-joget lah, atau ngelakuin hal-hal yang nggak jelas.
Ini semua untuk apa? Merebut atensi kita. Nah, apalagi sekarang kalau misalnya hadiahnya itu bukan cuma views, tapi lo dapet duit, lo pasti bakal lakukan hal-hal yang lebih gila kan? Ini tuh jadi bisa merubah pandangan anak muda tentang apa yang mereka bisa lakukan untuk mendapatkan uang. Dan tentunya ini akan merusak kehidupan seksual masyarakat kita secara masif. Dan keberadaan dari industri ini itu tuh mendukung kultur eksploitasi manusia. Kenapa? Karena dengan platform ini, harga dari manusia itu tuh bisa diukur dari berapa harga subscription-nya, bukan dari harga diri orang tersebut. Ujungnya berarti apa? Orang yang punya duit lebih banyak dan punya subscriber lebih banyak dari mereka bisa berhubungan intim lebih banyak, ya mereka akan dinilai sebagai orang yang lebih powerful. What the heck is this, man? Walaupun mungkin dengan udah adanya porn and prostitution atau prostitusi, tapi kalau sampai OnlyFans ini dibikin legal dan di banyak tempat jadi normal, gue udah gak ngerti lagi society kita akan jadi kayak apa. Tapi menurut lo gimana? Apa tanggapan lo tentang OnlyFans yang semakin lama ini itu tuh semakin populer, entah itu di Instagram kayak Twitter, TikTok? What do you think? Karena semakin kesini juga semakin banyak kan orang-orang Indonesia yang terkena kasus sampai diliput sama TV karena menggunakan platform tersebut. Entah itu untuk menjadi kreatornya atau untuk mengkonsumsi konten dari kreator di OnlyFans. What's your thoughts? Let me know in the comments. Dan lo suka nggak video-video kayak gini? Dan kalau misalnya lo punya request untuk video selanjutnya juga, jangan lupa buat kasih tahu di kolom komentar ya supaya gue bisa tahu. My name is Rama Satya dan di channel ini gue akan membantu lo untuk menjadi orang yang lebih high value. High value maksudnya apa? Healthier, happier, and wealthier. See you in the next video.